Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Oke, karena spoiler detailnya udah rilis, jadi seperti biasa ya, monggo enjoy spoiler time. Let's go. Judul chapter 1055 Era Baru atau New Era. Nah, New Era itu merek sepatu sih. Ya, jelas sudah chapter 1055 menjadi awal dari hadirnya sebuah era yang baru, di mana era ini ditandai dengan kekalahan dua Yonko. Lanjut di chapter ini, kita bakalan dikasih color spread yang berhubungan sama movie Red One Piece yang bentar lagi akan tayang. And now ke menu utamanya, di mana chapter kali ini ya guys, dimulai dengan memperlihatkan Nami, Tama, dan Zeus yang lagi berada di buku kota bunga dan sedang menikmati pesta sambil menyantap beberapa makanan. Sementara itu di luar kota, Momonosuke telah berhasil dikalahkan oleh Admiral Green Bull. Namun meski begitu ya, dia masih menyuruh Yamato untuk tetap diam dari pertarungannya. But Raizo yang melihat tuannya berjuang sekuat tenaga, mulai ikut membantu dengan mengeluarkan bola api. Lucunya, sang Admiral yang terkena serangan itu malah pura-pura terluka dan dia pun langsung menjelaskan kalau dia punya teknik yang bisa membuatnya kebal dari api. Makanya Ryokugyu pun bilang ke Raizo, apakah dia benar-benar berpikir kalau dia bisa memanfaatkan kelemahan buah iblis untuk mengalahkan sang Admiral? Sambil berbicara seperti itu, Ryokugyu pun langsung menyerang Raizo dengan salah satu akarnya yang mana nutrisi Raizo pun seketika tersedot. Well, Kawamatsu yang melihat hal itu sebenarnya udah mencoba membantu dengan mencoba memotong akar dan batangnya. Namun mau sekeras apapun usaha dari Kawamatsu, batang dan akar milik Ryokugyu malah semakin membesar. Hingga pada akhirnya malah Denjiro, Nekomamushi dan Kawamatsu sendiri yang ikut tertangkap oleh kekuatan dari Admiral Green Bull. Next, Momon pun pindah ke ruang rahasia dari Kozuki Sukiyaki, di mana dia nantinya mengajak Lau dan Robin ikut turun semakin ke bawah dari negeri Wano. Dan sambil berjalan, Sukiyaki juga memberitahu kalau dia gak pernah sekalipun membiarkan Kaido dan Orochi mengetahui tentang ruang ini. Namun karena salah satu anggota Beast Pirates ada yang seorang Gyojin, maka dia dengan mudah bisa menemukannya. Ya, mendengar seorang Gyojin bisa menemukan sebuah batu poneglyph, Robin pun penasaran dan bertanya mengapa. Tapi Sukiyaki hanya menjawab kalau lebih baik melihatnya sendiri. Karena dia saat ini malah menjelaskan kisah tentang Wano Kuni di masa lalu. Akan tetapi baru aja dia mulai cerita, Robin memotong pembicaraannya soalnya dia melihat sebuah cahaya datang dari lorong di depannya. Dan Robin pun bertanya, apa yang ada di depannya? Namun Sukiyaki mengatakan kalau dia bisa pergi untuk melihatnya, soalnya ada kaca yang menghalangi air itu. Soalnya ya saat ini mereka berada di sekitar dasar laut. Well, udah dapat izin untuk melihat apa yang ada di depannya, Robin dan Lau pun mencoba masuk melalui sela-sela yang ada demi melihat reruntuhan kota kuno di bawah laut. Yang mana kalau dari penjelasan Kozuki Sukiyaki, reruntuhan itu adalah tanah lain dari Wano Kuni yang ada di 800 tahun yang lalu. Cuman untungnya karena reruntuhan itu gak dikelilingin oleh air laut, makanya reruntuhan tersebut terpelihara dengan baik. Dan di momen itu ya, Sukiyaki pun menjelaskan apa yang terjadi pada negeri Wano Kuni kuno itu. Well, singkatnya guys, dulu Wano Kuni adalah negeri yang besar, bahkan 3 kali lebih besar dari Wano Kuni saat ini. Dan itu terletak di bagian bawah Gunung Fuji, namun masih dalam tingkat ketinggian yang sama dengan laut. Sayangnya pada satu waktu, sebuah tembok besar yang mengelilingi pulaunya itu dibangun dan negeri itu ya menjadi terkunci hingga akhirnya air hujan mulai membanjiri dan menutup seluruh negeri. Puncaknya saat ini negeri terkunci itu menjadi bagian tertinggi di mana kalau kalian ingat sama air terjun besar yang harus dilalui oleh bajak laut topi jerami ataupun anak-anaknya Big Mom, ya di sanalah tempat negeri itu berada yang kini menjadi sebuah air terjun besar yang membuat Wano Kuni sulit untuk dimasuki. Setelah tertutup negeri Wano Kuni kuno itu, orang-orangnya pun mulai meninggalkan tempat itu dan malah membangun negeri baru di sekitar lereng Gunung Fuji, yang mana tempat itu kita ketahui sebagai negeri Wano Kuni yang sekarang. Sementara itu gak lama setelah selesai menceritakan sejarah singkat tentang Wano, Kozuki Sukiyaki pun membuka sebuah tempat, di mana tempat itu adalah tempat di mana batu Rod Poneglyph di Wano berada. Ya, di momen itu Robin yang melihat kembali batu Rod Poneglyph berkata, kalau dia bisa menemukan satu lagi, maka mereka akan bisa melakukan perjalanan ke pulau terakhir. Nah, yang lebih menarik sebenarnya adalah tempat mereka berdiri sekarang, di mana tempat Rod Poneglyph di sana ya ternyata masih berhubungan dengan senjata kuno Pluton. Soalnya jauh di bawah tempat ini tersemayam senjata kuno itu. But sayangnya Sukiyaki yang pernah menjabat sebagai shogun di negeri Wano aja masih gak pernah melihat wujud dari senjata Pluton. Makanya dia gak bisa menunjukkan kepada Lau maupun Robin tempat di mana letak senjata itu berada.
Tapi Sukiyaki lalu berkata, kalau untuk mengeluarkan Pluton, maka tembok Wano Kuni harus dihancurkan, yang mana hal itulah yang dimaksud dengan pembukaan perbatasan. Ketika tembok-tembok yang mengelilingi negeri Wano Kuni kuno berhasil dihancurkan dan senjata kuno itu secara gak langsung bisa dilepaskan. Di tengah-tengah momen itu ya, Robin bertanya ke Sukiyaki tentang alasan dari Oden yang ingin membuka negeri Wano. Dan Sukiyaki pun menjelaskan kalau dia sebenarnya menceritakan apa yang udah dijelaskan tadi ke seluruh keturunan dari Shogun. Tapi bedanya ya, dia gak tahu apa yang ditemukan oleh Oden di perjalanannya dengan Roger dan Shirohige. Next, Momon pun kembali keluar ibu kota bunga, dimana ketika Admiral Green Bull udah berhasil menjebak para Akaze dan bahkan Yamato, dia lalu berkata kalau mereka gak bakalan berkutik di hadapan ibu dari segala alam. Makanya disitu juga Ryokugu meminta untuk dibawakan Our Baka Sencho kepada mereka semua. Ya, Green Bull bilang kalau biarkan dia untuk mengambil kepala Luffy dan dia pun bakalan langsung meninggalkan negeri Wano. Yamato yang mendengar hal itu bilang ke Momo kalau Momo harus memberitahu Luffy dan kawan-kawan tentang keberadaan dari Admiral Green Bull. Soalnya Yamato yakin kalau Luffy gak mungkin kalah melawan orang seperti itu. Momo yang di momen itu udah gak berdaya. Dia sambil menangis berkata kalau dia gak butuh bantuan Luffy dan Yamato, maka Momo meminta Yamato untuk berhenti menawarkan bantuannya. Guys, di sini dijelasin kalau Momo bukan gak mau dibantu, melainkan setelah melihat Yamato yang terkurung di Onigashima sepanjang hidupnya, Momo ingin Yamato untuk pergi dan hidup dengan bebas. Begitu pula dengan Luffy dan Zoro, dimana dia emang gak mau selalu bergantung kepada mereka, sehingga Momo merasa ingin bisa mempertahankan diri melawan semua musuh bersama dengan para rakyat di Wano. Soalnya kalau mereka selalu bergantung kepada orang luar, lalu bakalan kayak gimana nasib dari negeri Wano ke depannya. Well, menyaksikan momen seperti itu, Admiral Green Bull pun mengejek Momo dengan bilang kalau Momo terlalu kekanak-kanakan dan dia gak pernah mengira kalau seekor naga bisa begitu memalukan. Momo yang di momen itu begitu merasa frustasi, lalu ya tiba-tiba aja terlihat bisa menembakkan bolo brit ke arah tubuh dari Ryokugu, yang mana berkat serangan itu Yamato dan para Akazeya pun bisa terbebas. Sementara itu Ryokugu yang dari tadi hanya mengejek Momo akhirnya dibuat tidak percaya. Soalnya jangankan sang Admiral, Yamato aja kaget kalau Momo bisa menguasai serangan itu dalam waktu yang sangat singkat. Tapi di sisi lain, Denjiro memberikan saran ke tuannya kalau dia harus membidikan tembakannya sedikit lebih baik. Makanya di momen selanjutnya, Momo langsung menembakkan kembali bolo brit miliknya ke arah Admiral Ryokugu. Dan yang terjadi adalah tubuh dari sang Admiral terlihat terbakar. Akan tetapi karena dia bertipe Logia, makanya asal ada sedikit sisa kekuatannya di belakangnya, dia masih bisa memulihkan diri dan kembali berubah ke wujud pohon raksasanya. Terus sambil berubah, Admiral Green Bull berkata kalau Momo emang ingin bermain-main dengan dirinya, maka dia akan meladeninya. Tapi ya tiba-tiba aja dari kejauhan kita bisa ngelihat kilat hitam yang sangat hebat, dan seketika sang Admiral teriak kesakitan. Tunggu, Haki Raja siapakah ini? Apa? Ini Haki Raja Akagami no Shanks, kenapa dia bisa sedekat ini? Dan gak jauh dari situ kita dikasih lihat kalau kapal dari bajak laut Akagami masih berada di dekat laut Wano Kuni, dan beberapa anggota krunya meminta sang kapten untuk berhenti mengeluarkan Haki Raja miliknya karena mereka tahu kalau para pemula akan dibuat pingsan saat merasakannya. Anyway, di momen itu Shanks bilang kalau dia gak mau mengatakan Ryokugu hina, tapi bagi seorang admiral menargetkan para generasi baru yang abis mengubah sejarah bajak laut, wow, hal itu sangat hina lah. Ya, sambil bilang hal seperti itu, kita bisa ngelihat kalau Shanks mengenang momen kebersamaannya dengan Luffy. Bahkan ada juga momen saat Momo masih kecil bersama Oden, dan Hiyori pun tentu masih kecil di flashback tersebut. Sama puncaknya, di momen itu kita dikasih siluet dari Uta yang merupakan putrinya Shanks. Guys, setelah momen flashback berakhir, kita dikasih lihat betapa marahnya muka Shanks karena dia bilang sebegitu takutnyakah kalian dengan era baru yang akan datang. Dan Ryokugu yang melihat Shanks selalu kembali ke wujud normalnya sambil bilang kalau dia gak ada niat untuk melawan Shanks dan krunya. Setidaknya untuk sekarang dia bakalan memutuskan untuk pergi. Ya, melihat Admiral Ryokugu yang akhirnya pergi, Momo menangis dengan gembira sambil merayakannya dengan Yamato dan para Akazeya. Di sisi lain, di luar ibu kota, kita dikasih lihat Luffy yang lagi duduk bersama Zoro, Sanji, dan Jinbe. Dimana Luffy berkata kalau dia sudah pergi. Lalu Sanji pun bilang kalau mereka ternyata gak membutuhkan bantuan kita. Dan Zoro pun melanjutkan kalau dia terkesan oleh Momo. Ya, pada akhirnya ternyata keempatnya udah mengetahui keberadaan dari Green Bull. Tapi Jinbe yang juga merasakan Haki Raja miliknya Shanks, dia berkata kalau itu haki yang sangat mengesankan. Dan Luffy pun bilang kalau dia pun sadar betapa kuatnya haki itu. Tapi entah bagaimana ya, sebuah wajah yang familiar muncul di dalam pikiran Luffy.
Oke, kayaknya cukup segitu aja dulu buat konten full spoiler detail. Satu info penting ya, sayangnya minggu depan gak libur, alias no break next week. Kapan nih ini? So, see you next time. Adios, stay safe everyone. Salam Adi Media.